kasus ini menjadi terang dan bisa memulihkan nama baik Brigadir Yosua dan keluarga besar Huta Barat. Terkait dengan motif, saat ini sedang dilakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan juga terhadap Ibu Putri. Jadi saat ini belum bisa kita simpulkan, namun yang pasti ini menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa pembunuhan. Meski tersangka mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo telah mengakui menjadi aktor pembunuhan terhadap ajudan Brigadir Yosua serta merekayasa kasus polisi tembak polisi di Duren 3, Jakarta Selatan, namun hingga kini motif utama hingga menyebabkan meninggalnya Brigadir Yosua masih menjadi misteri. Sejumlah kalangan hingga masyarakat pun kini ramai berspekulasi. Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya membeberkan setidaknya ada 3 kemungkinan motif Irjen Sambo menghabisi Yosua. Selain karena pelecehan yang disebut di awal rilis Polri, ada juga motif cinta segitiga hingga pemerkosaan. Namun Mahfud memastikan motif pembunuhan sensitif dan hanya boleh didengar oleh orang dewasa. Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya, karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Biar nanti dikonstruksi oleh polisi, apa sih motifnya, ini kan sudah banyak di tengah masyarakat. Meski begitu, pihak keluarga Brigadir Yosua tetap menginginkan motif pembunuhan bisa diungkap ke publik. Hal ini demi menjawab tuduhan terhadap Brigadir Yosua, yakni melakukan pelecehan seksual. Ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, meminta kepolisian untuk pulihkan nama baik Brigadir Yosua dan keluarga besar Huta Barat. Oleh karena itu, kami memohon kepada pihak-pihak yang berwajib agar kiranya nama baik anak kami almarhum Yosua beserta nama baik keluarga besar dipulihkan. Kabar Reskrim Komjen Pol Agus Adrianto menyebut motif penembakan terhadap Brigadir Yosua akan terungkap di persidangan. Hal ini dilakukan untuk menjaga perasaan semua pihak. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan pendapat publik bisa terbelah jika motif itu disampaikan sekarang. Pak Kabar Reskrim sudah menyampaikan ya, untuk motif ini Pak Kabar Reskrim menyampaikan harus menjaga perasaan dua pihak. Baik pihaknya dari Brigadir Yosua maupun pihaknya dari saudara MS. Dan Pak Menko Polhukam juga sudah menyampaikan juga, karena ini masalah sensitif nanti akan dibuka di persidangan. Ya di persidangan silakan. Ya kalau bisa dikonsumsi ke publik, nanti timbul image yang berbeda-beda. Sementara itu, Mabes Polri memutuskan untuk menghentikan perkara dugaan pelecehan seksual dan percobaan pembunuhan dengan terlapor Brigadir Yosua. Polri memastikan tidak ada peristiwa pelecehan seksual terhadap istri Irjen Sambo, Putri Chandrawati. Dan kini, fokus penyidikan kasus pembunuhan berencana dengan 4 orang tersangka, yakni Irjen Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Rizky Rizal, dan juga Kuat Maruf. Tim Liputan Metro TV. Kendati mengakui perbuatannya, Verdi Sambo berdalih pembunuhan yang direncanakannya itu adalah buah dari emosi demi menjaga harkat martabat keluarga. Namun kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua heran dengan alasan baru mantan Kadif Propam itu. Irjen Verdi Sambo dinilai kembali bersandiwara. Butuh waktu 7 jam bagi tim Sus Polri untuk mengejar pengakuan Irjen Verdi Sambo bahwa ia adalah dalang dari pembunuhan Brigadir Yosua. Meski Verdi Sambo mengakui perbuatannya bahwa telah memerintahkan ajudannya untuk membunuh Brigadir Yosua, Sambo berdalih emosi. Tindakan gelap mata Verdi Sambo itu dipicu karena harkat dan martabat istrinya dilukai oleh Brigadir Yosua. Dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Oleh karena itu, kemudian
tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Joshua. Namun dalih Irjen Verdi Sambo itu dinilai aneh oleh kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua. Sebab, kalaupun harkat dan martabat istri Sambo telah dilukai oleh Brigadir Yosua, mengapa saat pulang dari perjalanan ke Magelang menuju Jakarta, istri Verdi Sambo masih mau bersama Brigadir Yosua? Kalau laporannya Sambo benar, yang menyatakan pertama dugaan pelecehan, yang kedua pengancaman pembunuhan, Irjen Pol macam apa? Kadif Propam macam apa? Membiarkan istrinya jalan bersama dari Magelang yang sudah diancam pakai pistol. Menurut saya, tukang beca pun tidak akan membiarkan istrinya jalan bersama dengan yang orang mengancam istri tukang beca itu. Ini Kadif Propam RI Polri. Jangan mempermalukan diri sendiri. Bertobat sebelum celaka nanti. Ini dilihat oleh Tuhan. Iya, makanya masa istrimu sudah sudah diancam di Magelang pakai pistol sesuai laporan dari Polres Selatan, tapi kau biarkan istrimu dikawal orang yang mengancam nyawa istrimu. Logis nggak? Adapun dalih yang disampaikan Verdi Sambo kini tak lagi penting. Sebab unsur pembunuhan berencana yang disangkakan kepada mantan Kadif Propam Polri itu telah terpenuhi. Tapi motif nggak mempengaruhi loh, Mbak. Artinya terhadap perkara ini sudah clear, terhadap pembunuhan yang dilakukan sudah clear, itu sudah cukup untuk motif segera apapun itu disidangkan. tidak mempengaruhi bukti yang sudah didapatkan oleh Polri, begitu ya? Iya, nggak mempengaruhi. Ya, jadi motif itu hanya menentukan kehendak. Kenapa sampai terjadi seperti ini kan itu, Mbak? Kenapa semakin melakukan suatu kejahatan, melakukan pembunuhan, itu suatu kehendak. Nah, kehendak itu tuh seperti itu kok sampai melakukan pembunuhan, berencana lah. Apakah tidak dengan peringatan? Apakah kalau tidak hanya penganiayaan ringan? Irjen Verdi Sambo menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua sejak 9 Agustus lalu. Sebelum menjadi tersangka, Verdi Sambo sempat membuat skandal dengan berupaya mengaburkan fakta pembunuhan dan memerintahkan anak buahnya untuk menghilangkan barang bukti. Tim Liputan, Metro TV. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, sidang kasus konteks Doni Salmanan kembali digelar di Pengadilan Negeri Balai Bandung Senin pagi. Jaksa penuntut umum menolak eksepsi Doni Salmanan karena dianggap sudah banyak masuk dalam pokok materi perkara. Informasi yang kami rangkum bersama 8 berita lainnya dalam Top of the Top berikut ini. Setidaknya 8 unit kendaraan minibus milik tim Sus Polri tiba di lokasi perumahan Cempaka Residen Desa Banyorejo Murtoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Penyidik tim Sus mendalami keterangan Irjen Verdi Sambo yang sebelumnya menyatakan ada peristiwa yang melukai harkat dan martabat istri Irjen Sambo yang kemudian dilaporkan oleh Putri Chandrawati. Bukti tambahan di Magelang diperlukan untuk mengkonfirmasi kebenaran peristiwa yang menjadi pemicu penembakan terhadap Brigadir Yosua. Sidang lanjutan terdakwa kasus perkosaan dan pencabulan Muhammad Suci Azal Sani di Pengadilan Negeri Surabaya kembali digelar hari ini. Untuk pertama kalinya terdakwa hadir langsung dalam sidang dengan agenda pembuktian dari jaksa penuntut umum. Terdakwa berada di ruangan persidangan hanya sekitar 30 menit untuk diambil sumpahnya sebelum kembali mengikuti sidang secara online di ruangan berbeda. Diduga hal ini dilakukan oleh majelis hakim agar saksi korban maupun saksi merasa aman dan tidak tertekan saat memberikan keterangan. Seorang ibu dan anaknya yang masih berusia 5 tahun ditemukan tewas di dalam rumahnya di Tulung Agung, Jawa Timur. Dari hasil penyelidikan sementara, kedua korban diduga meninggal dunia karena bunuh diri dengan meminum racun tikus. Hal ini dikuatkan dengan hasil pemeriksaan medis serta temuan 2 botol racun tikus di dekat korban. Saat ditemukan, mulut kedua korban juga mengeluarkan busa. Seorang ibu-ibu pengemudi mobil mewah kepergok mencuri coklat di minimarket kawasan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Namun bukannya meminta maaf atas perbuatannya, pelaku malah mengintimidasi karyawan minimarket tersebut untuk meminta maaf kepada dirinya. Peristiwa ini pun viral di media sosial. Terkait hal ini, manajemen Alfamart akan menempuh langkah hukum untuk membela karyawannya.
Buron sekaligus tersangka kasus penyerobotan lahan seluas 37.000 hektar di Riau, Surya Darmadi menyerahkan diri ke gedung Kejaksaan Agung. Pemilik PT Duta Palma Group itu langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Surya Darmadi terjerat kasus penyerobotan lahan sawit di Riau yang diduga merugikan keuangan negara sebesar 78 triliun rupiah. Komnas HAM mendatangi tempat kejadian perkara di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo di Komplek Polri Jalan Duren 3, Jakarta Selatan. Komnas HAM mengecek jejak upaya penghalangan proses hukum atau obstruction of justice. Selain mengecek langsung TKP di Duren 3, Komnas HAM juga memeriksa Barada Eliezer di Barreskrim Polri. Pemeriksaan terhadap Barada Eliezer dilakukan untuk melengkapi keterangan dan data yang sudah diperoleh Komnas HAM. Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan kemarahannya atas kasus suap yang menyeret Bupati Pemalang dan jajaran Pemkab Pemalang. Ganjar menyebut tertangkapnya Bupati Pemalang dan puluhan jajaran Pemkab Pemalang dalam OTT Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai sebuah pengkhianatan di tengah hari jadi ke-72 Pemprov Jawa Tengah. Dalam perkara dugaan suap ini, selain menangkap Bupati Pemalang, KPK juga menangkap 33 orang di jajaran pemerintahan Kabupaten Pemalang. Sidang kasus Quotex Doni Salmanan kembali digelar di Pengadilan Negeri Balai Bandung Senin pagi. Jaksa penuntut umum menolak eksepsi Doni Salmanan sebab dianggap sudah banyak masuk dalam pokok materi perkara. Sementara pengacara Doni Salmanan meminta para saksi dihadirkan dalam sidang. Terdakwa Doni Salmanan diketahui mendapat keuntungan dari anggota yang mendaftar pada aplikasi Quotex mencapai 40 miliar rupiah atau 3 miliar rupiah per bulan. Advokat penegak hukum dan keadilan tampak melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK atas dugaan upaya suap oleh tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Irjen Pol Verdi Sambo. Salah satu tersangka Barada Eliezer melalui kuasa hukumnya mengaku ditawari uang dalam jumlah besar, yakni 1 miliar rupiah oleh Verdi Sambo. Tidak hanya itu, dua tersangka lainnya Bribka RR dan KM juga dijanjikan uang masing-masing 500 juta rupiah. Selain itu, dua staf LPSK juga mengaku disodori 2 amplop yang diduga bersih uang, tetapi langsung ditolak. Kemegahan dan keindahan Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah menginspirasi brand perhiasan ternama Amero Jewelry meluncurkan hasil karya indah dan megah yang terinspirasi dari Candi Borobudur. Peluncuran Amero Jewelry Lavani Borobudur Series digelar pada Jumat malam di Taman Lumpini, Kompleks Taman Wisata Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dikemas dalam gelaran Simfoni Lavani Borobudur, menampilkan cerita Lavani yang diambil dari relief Candi Borobudur dan dituangkan dalam gerak dan irama. Ini menceritakan tentang keagungan di mana Candi Borobudur menjadi inspirasi terciptanya karya seni, di mana Candi Borobudur itu banyak menceritakan tentang tatanan kehidupan keseharian kita, sehingga dari sini Lavani ini lahir menjadi perhiasan yang bernuansa Nusantara. Dalam peluncuran ini, berbagai produk baru Lavani Borobudur Series seperti gelang, cincin, kalung, hingga liontin dipamerkan oleh model. Perkembangan daripada suatu kerajinan Indonesia yang dilakukan oleh anak-anak bangsa seharusnya mendapatkan tempat tersendiri di hati rakyat Indonesia, bangsa Indonesia yang sepatutnya harus mensupport, memberikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk bisa berkreasi. Seperti kita lihat tadi, beberapa jewelry ini adalah karya anak-anak bangsa yang mengambil suatu basic dari satu filosofi Candi Borobudur. Tidak mudah memang mengusung Borobudur menjadi satu kenyataan, satu perhiasan, di mana penyelenggaraan hari ini sangat luar biasa. Lavani by Amero yang di-launching di kawasan Borobudur ini merupakan inspirasi bagaimana karya anak bangsa yang mengangkat kearifan lokal Borobudur menjadi konsep perhiasan yang begitu unik dan luar biasa. Dan kelak kemudian Lavani ini
bisa dibawa menjadi produk yang dipasarkan di luar negeri, mengangkat bagaimana keindahan Indonesia dalam bentuk perhiasan. Nantinya, produk-produk Lavani Borobudur Series ini diharapkan mampu mendobrak dunia kreasi anak bangsa hingga ke pasar internasional. Dari Magelang, Jawa Tengah, Yuki Pramudia, Metro TV. Pemirsa, sebanyak 120 matras tempat tidur pasien tiba di rumah sakit Indonesia di Gaza, Palestina untuk melengkapi alat kesehatan yang dibutuhkan warga Gaza. Selengkapnya sesaat lagi.